Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas nama pribadi dan pimpinan Pusat Aisyah, tentunya mengucapkan selamat kepada Pak Ridho Alhamdi yang sudah menerbitkan buku ini yang paling keren ya, tentang Parmusi ya, Pergulatan Muhammadiyah dalam Partai Politik pada tahun 1996 sampai 1971. Saya kira ini bukunya Pak Ridho yang ke-40 ya Pak. Nah, luar biasa ini. Jadi semenjak IPM itu Pak Ridho sudah baca buku, sudah nulis buku nih, luar biasa. Insya Allah ini dalam waktu dekat sudah meraih guru besar ini. UMY akan tambah satu lagi guru besarnya. Insya Allah didoakan banyak orang dan juga didoakan yang online ya. Yang online banyak juga. Selamat bergabung Bapak-bapak ya, LHKP wilayah seluruh Indonesia dan daerah. Jadi luar biasa banyak. Cuma sekali-kali tolong dong Mbak di shoot yang online ya, biar yang hadir juga bisa tahu gitu. Saya sudah diberi softwarenya sebelumnya, jadi saya sudah menang baca dulu. Dan saya akan berusaha untuk memberikan sedikit catatan dari apa yang ditulis oleh Pak Ridho. Pertama, kalau dikaitkan dengan Aisyah Pak Ridho ya, periode 66 sampai 71 ini periodenya Ibu Profesor Dr. Siti Baroroh Barit. Jadi beliau memimpin Aisyah itu pada tahun 65 sampai 85. Nah, lama. Emang mungkin di bukunya Pak Ridho enggak ada tuh ya tentang perempuan dan politik gitu. Nah, nggak ada tuh ya. Tadi kita baca itu, wah kok udah ada sama sekali. Bahkan Mbak Ali misi saya hanya satu kata perempuan ada di buku itu gitu. Nah, sehingga saya akan sulit mengkaitkan antara perjuangan Aisyah saat itu dengan bukunya Pak Ridho karena memang tidak disinggung gitu. Nah, jadi kalau tahun 66 sampai 71 ini Muhammadiyah bergulat di dalam partai politik, maka Aisyah periodenya Bu Siti Baroroh yang notabene adalah profesor pertama yang memimpin Aisyah saat itu beliau pertama mengenalkan Aisyah di dunia internasional, Mbak Sam. Jadi periode Bu Baroroh ini Aisyah kemudian dikenal secara luas ke dunia internasional. Kemudian juga karena beliau adalah intelektualitasnya tinggi, Bu Baroroh ini juga banyak sekali program-program termasuk Bu Eka, yang ekonomi, peningkatan Bu Eka, Badan Usaha Ekonomi Bu Eka, Badan Usaha Ekonomi Aisyah itu juga periodenya beliau. Jadi luar biasa ya, sangat meningkat di periode Bu Baroroh Barit ini. Tapi saya tidak akan mengupas itu gitu. Nah, yang pertama dari bukunya Pak Ridho ini tentang buku Parmusi ya, Pergulatan Muhammadiyah dalam Partai Politik 66 sampai 71. Ini adalah mengulas keterlibatan Muhammadiyah dalam pembentukan Partai Muslimin Indonesia ya, atau Parmusi setelah pembubaran Masyumi oleh pemerintah Orde Baru gitu. Nah, tadi disampaikan oleh penulis ya bahwa lengkap sekali bahwa Muhammadiyah yang sebelumnya itu berafiliasi dengan Masyumi itu tentunya menghadapi tantangan untuk tetap berperan dalam politik tanpa tentunya mengorbankan sisi dakwahnya, begitu ya. Nah, tadi disampaikan ketika kemudian Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 atau 59, Parmusi dibubarkan. Nah, oleh rezim Soekarno pada tahun 60 ya, tahun 60, maka tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sebelumnya bergabung di Masyumi itu kembali ke Muhammadiyah, termasuk Pak Fakih Usman gitu. Nah, kembalinya para tokoh Muhammadiyah yang sebelumnya di Masyumi kembali bergabung dengan Muhammadiyah itu, ternyata beberapa di antaranya itu masih membawa cita-cita politik praktis ke Muhammadiyah. Nah, ini yang membuat Pak Fakih itu agak harusnya tidak seperti itu karena Muhammadiyah bukan suatu organisasi yang dia berpolitik praktis, tetapi kenyataannya tokoh-tokoh yang kembali ke Muhammadiyah yang sebelumnya di Masyumi itu tetap membawa cita-cita politik praktis. Nah, ini kemudian yang disampaikan dalam buku terkait Pak Fakih Usman ya. Jadi buku ini juga membahas sedikit tentang Pak Fakih Usman. Nah, Pak Fakih Usman melihat kondisi yang seperti ini, kemudian beliau beliau merumuskan
apa yang kita sebut sebagai kepribadian Muhammadiyah saat itu. Nah, Pak Fakih Usman ini sebagai salah satu timnya, dia ketua timnya yang menyusun kepribadian Muhammadiyah. Jadi kepribadian Muhammadiyah ini muncul gitu ya karena ketajaman Pak Fakih Usman ya untuk mengamati perilaku, kemudian cara bergaul ya warga Muhammadiyah ya yang kemudian jauh dari apa yang diharapkan, karena Muhammadiyah bukan organisasi politik praktis gitu. Nah, sehingga rumusan yang beliau sampaikan tentang kepribadian Muhammadiyah ini sampai sekarang masih sangat relevan dan kita pakai. Ada 10 ya kepribadian Muhammadiyah, itu bentuk kekhawatiran Pak Fakih Usman terhadap para perilaku anggota Muhammadiyah saat dulu yang kembali ke Muhammadiyah. Nah, selanjutnya buku ini ya, ini buku ini sangat bagus gitu kaitannya dengan Aisyah. Tentunya kalau Aisyah diundang Pak Ridho ini luar biasa, karena para perempuan itu juga penting gitu. Anggota Aisyah, Nasihatul Aisyah ya Mbak Dina juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana dinamika perpolitikan Muhammadiyah saat dulu sampai sekarang. Nah, ini sangat penting, jangan dikira ya Aisyah kemudian NA walaupun perempuan nggak penting lagi untuk urusan politik, sekarang jadi sangat penting gitu. Dan ini saya terima kasih juga nih mengundang Prof. Samsiatun, selain dia guru besar UIN, Mbak Atun ini biasa kita panggil karena kalau di Aisyah jarang undang prof ya gitu. Jadi Mbak Atun ini sebagai ketua LPPA PP Aisyah. Jadi memang yang setiap hari programnya adalah mengkaji ya, advokasi terhadap mungkin undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sebagainya, termasuk tambang juga sempat melakukan kajian. Nah, ini memang tugasnya beliau. Jadi pas sekali kalau nanti Bu Atun ini sebagai ketua LPPA sekaligus guru besar di bidangnya yang mungkin juga concern dalam hal ini. Nah, kemudian buku yang disusun oleh Pak Ridho ini menawarkan beberapa hal yang menarik ya menurut saya ya, yang dapat diperoleh oleh pembaca gitu. Yang pertama adalah buku ini menjelaskan tentang sejarah politik Muhammadiyah. Ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Jadi memberikan wawasan yang mendalam kepada para pembacanya ya, dan nanti Aisyah berharap juga ya Pak itu akan mendapatkan buku, beli Pak, jangan khawatir. Aisyah akan beli buku ini ya, karena buku ini memang memberikan wawasan mendalam tentang sejarah keterlibatan Muhammadiyah dalam politik. Ini sangat penting sekali. Kemudian khususnya dalam pembentukan dan perkembangan Partai Muslimin Indonesia. Yang pertama, jadi menariknya buku ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, buku ini juga melakukan analisis dinamika secara internal. Nah, sehingga pembaca itu dapat memahami bagaimana dinamisasi internal di tubuh Muhammadiyah dan Parmusi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh penulis gitu, termasuk konfliknya, tantangannya gitu ya, dan bagaimana keputusan strategis yang diambil oleh Muhammadiyah untuk menjaga keseimbangan antara dakwah dan politik. Nah, kemudian yang ketiga, buku ini juga menjelaskan tentang konteks sosial politik ya. Nah, bagaimana konteks sosial politik yang mempengaruhi lahirnya Parmusi, termasuk adanya tekanan dari pemerintah juga. Kemudian yang keempat, ini menarik. Buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana peran Kiai Haji Fakih Usman gitu. Nah, Kiai Fakih Usman sebagai salah satu tokoh sentral dalam pembentukan Parmusi sekaligus juga pimpinan pusat Muhammadiyah, bahkan tadi disampaikan yang pertama kali menjadi ketua Majelis Hikmah yang kemudian bertransformasi menjadi LHKP saat ini. Nah, peran Pak Kiai Fakih Usman ini sangat besar gitu ya, sangat besar, penting gitu. Beliau menyoroti pemikiran-pemikirannya, mementingkan bagaimana Muhammadiyah ini ya harus kembali berfungsi sebagai dakwah Islam ya dalam setiap langkah politik. Jadi ya tetap bukan politik praktis tetapi non politik praktis ya. Jadi peran Muhammadiyah sebagai dakwah tetapi juga tetap harus melakukan langkah-langkah politik gitu. Kemudian nah yang berikutnya adalah menariknya ya, buku ini juga menjelaskan tentang refleksi terhadap khitoh ujung pandang. Nah, menarik ya. Ada di dalam perjalanan Muhammadiyah itu kita lihat ada beberapa khitoh
perjuangan yang sudah dihasilkan dari Hitoh Palembang, kemudian Hitoh Ponorogo. Nah, yang ketiga ini Hitoh Ujung Pandang, yang kemudian Surabaya dan Denpasar. Nah, yang memang terkait dengan masalah Muhammadiyah dan politik, itu lahir Hitoh Ujung Pandang tahun 1971. Nah, saya tadi sempat googling ya, bahwa memang Hitoh ini spesifik memang mengatakan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tidak berafiliasi dengan politik. Tapi Pon 3 menyebutkan ada farmusinya di Hitoh itu. Muhammadiyah menjelaskan ya, dia sebagai organisasi dakwah ya, tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Jelas sekali dalam Hitoh Ujung Pandang 1971 ini. Dan ternyata Hitoh ini juga bisa menjadi landasan perjuangan Muhammadiyah mengantisipasi perubahan zaman. Itu cocok juga saat ini gitu. Ternyata Hitoh itu juga masih relevan untuk diterapkan dalam masa-masa seperti ini. Kemudian, nah, di dalam pengambilan data, ya ini Mas Rito ini mengambil data primer. Ya Mas ya, data primer dan beberapa data yang berharga, di mana data primernya ini dari majalah Suara Muhammadiyah. Yang tahun-tahun lama ya, dan mungkin Mas Mu'arif ini juga pakarnya, ini dia hafal nih Mas Mu'arif ini ya, SM terbitan sekian, bahkan SA terbitan sekian, isinya apa gitu ya, dia sejarah berjalan gitu. Nah, data yang diambil ini sahih tentunya ya, karena berdasarkan cetak, media cetak yang jelas gitu sumbernya. Nah, ini sangat penting. Kemudian juga buku ini menyediakan informasi yang akurat ya, dan dapat dipercaya bagi peneliti dan juga akademisi yang tertarik pada studi partai politik dan juga gerakan Islam di Indonesia. Nah, sehingga waktunya 5 menit ya Mbak ya. Nah, sehingga saya berani merekomendasikan Pak Rito ya, buku ini tidak hanya sekedar untuk membaca gitu ya. Buku ini tidak sekedar menjadi apa ya, untuk membaca semacam, tapi harus menjadi rujukan ya untuk teman-teman yang mau belajar tentang sejarah Muhammadiyah dan politik, partai politiknya, tidak sekedar untuk dibaca, tapi menjadi referensi. Ini penting ya Pak Rito ya. Saya kira itu, walaupun sebenarnya saya sudah membuat resume agak panjang ya, tapi masih ada 3 orang nanti tidak dimarahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.